Shalom, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai 36. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihani kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih juga terlebih atas semakin membaiknya kondisi di banyak daerah di Indonesia, secara khusus di Banjarbaru, yang sudah boleh memasuki level 2 berkaitan dengan pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan renungkan. Terima kasih Roh Kudus terus berkenan mengurapi kami, menolong kami dalam bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 5 ayat 27 sampai 36 saya bacakan untuk kita, bagian dari perikop Yesus dan hukum Taurat. Begini bunyinya. Tuhan Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutku. Demikian Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita boleh kembali mendengar betapa Tuhan kita Yesus Kristus punya otoritas. Betapa Dia berkata, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Demikian selanjutnya Tuhan Yesus lalu menegaskan, kamu telah mendengar firman, tapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar firman, tapi aku berkata kepadamu. Apakah maksudnya Tuhan Yesus membatalkan firman, yaitu hukum Taurat itu? Tidak. Tetapi supaya orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada saat itu mau membuka diri untuk memahami, menghayati esensi, roh, semangat dari hukum Taurat itu. Jangan hanya mereka merasa bangga memilikinya, membacanya, menghafalnya, bahkan mereka dengan sedemikian rupa menjabarkannya menjadi 613, 248 berupa suruhan, 365 berupa larangan.
Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengajarkan, menghadirkan kembali esensi dari hukum Taurat itu, yaitu kasih, keadilan. Terlebih kasih Tuhan, keadilan Tuhan, untuk dapat difahami dan direspon oleh orang Yahudi, pada khususnya umat manusia pada umumnya. Melalui hukum Taurat sedemikian rupa, tidak sekedar sebagai acuan bagi orang Yahudi, bagi kita, harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi lebih daripada itu, sekaligus menyadarkan betapa manusia, termasuk orang Israel, adalah berdosa, adalah pelanggar hukum Tuhan, adalah orang yang tidak mampu lagi dengan sepenuhnya mengasihi Tuhan dan sesama. Coba kita bayangkan sebagaimana kata Yesus tadi, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dengan hal ini siapakah di antara kita, khususnya pria, yang dapat membanggakan diri bahwa dia lolos dapat melakukan hukum ini? Nyatalah betapa kita tak mampu lagi dengan tulus, dengan sempurna menjalankan tuntutan hukum itu dalam kehidupan kita. Namun kita boleh bersyukur, hukum Taurat diberikan sebagai penuntun sekaligus untuk memimpin kita oleh hikmat, untuk kita boleh menyadari, mengakui kelemahan kita, keberdosaan kita, dan kita boleh menaruh harap hanya kepada Tuhan dan bersyukur. Sebelum hukum Taurat bahkan diberikan melalui Musa di Gunung Sinai, Tuhan telah menjanjikan rahmat, kasih karunia yang menyelamatkan itu melalui keturunan perempuan. Dialah Yesus Kristus. Kita bersyukur Yesus Kristuslah satu-satunya yang bukan saja mengajarkan, tapi melakukan dengan sempurna tuntutan hukum Taurat itu. Dan itu dia lakukan sekaligus menjadi kabar baik. Di dalamnya dan olehnya, engkau dan saya yang menyadari, mengakui sebagai pelanggar hukum Taurat, boleh menerima keampunan, boleh menerima pengampunan, boleh diberi kesempatan kuasa untuk menjalani hidup dan kehidupan kita oleh kasih-Nya, oleh karunia-Nya. Kita boleh terus belajar dan bertumbuh mengasihi Tuhan dan sesama kita. Tema pelayanan firman Tuhan sepanjang bulan ini, dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Sekaligus kita masih mengingat hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Kita bersyukur di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Kehidupan dalam mewujudkan kita boleh menikmati kasih dan juga membagikan kasih. Sebagaimana kita boleh terus dikasihi oleh Tuhan Allah, dan kita boleh terus belajar bertumbuh mengasihi sesama kita, baik itu Indonesia maupun dunia. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang menyadarkan kami betapa kami semuanya adalah pelanggar hukum Taurat. Mata kami, tangan kami, semuanya juga menyesatkan. Dan kami boleh bersyukur Yesus Kristus mengajarkan, menghadirkan, dan mengaruniakan kasih yang sempurna, yang sekaligus membimbing kami untuk boleh terus hidup di dalam kasih, boleh terus mengasihi sesama kami, baik itu konteks Indonesia maupun dunia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, pribadi-pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan bangsa kami. Bersyukur atas perkembangan yang semakin baiknya kondisi bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah oleh anugerah-Mu
Kami boleh terus berpengharapan. Tidak lama lagi masyarakat boleh kembali menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Shalom. Sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.